미나야. 내가 지금 보여줄까? 어우, 너 언제 철들래? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba ulas dan juga review drama yang berjudul Tarot. Dia terdiri dari 7 cerita yang berbeda. Dan ini dia untuk bagian yang pertama. Bercerita tentang seorang ibu muda yang bernama Jiwoo. Dia memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mina. Dia sering banget membacakan Mina buku cerita, tapi dia sekarang itu lagi menganggur dan sedang mencoba untuk mencari pekerjaan. Jadi pada waktu itu dia mengajak Mina untuk pergi belanja ke supermarket dan akhirnya dia mendapatkan pesan dari salah satu loker yang dia masukkan lah gitu kan. Tapi tiba-tiba aja gak ada sinyal dan si Mina malah ngilang ketika di supermarket. Tapi setelah dia cari-cari akhirnya dia menemukan Mina dan Mina pengen membeli Barbie ini, tapi tidak kata Jiwoo karena dia nggak ada uang. Dan pada saat itu tiba-tiba dia menemukan sebuah kartu tarot di mana di situ tertulis fortune ataupun keberuntungan. Tapi dia nggak terlalu ambil pusing, tapi dia tetap bawa kartu itu dan dia mengajak Mina untuk pulang. Dan seperti biasa setiap malam Jiwoo itu menceritakan dongeng kepada Mina sebelum dia tidur. Dan Jiwoo juga tahu bahwa Mina sering banget mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman dalam artian ataupun dalam tanda kutip teman goibnya. Nah ketika dicek sama Jiwoo ya kan, Mina bilang Jiwoo tidak akan pernah bisa melihat teman dari anaknya yang bernama Lily. Jiwoo mencoba untuk tidak mengambil pusing dengan omongan anaknya. 말을 참 잘 지어낸다. By the way, Jiwoo juga memiliki seorang ibu di mana ibunya ini kayak menuntut dia untuk bekerja di perusahaan karena dia itu kan udah disekolahkan sama ibunya sampai sarjana. Tapi Jiwoo bilang ya udahlah nggak apa-apa, dan dia juga sering bercerita tentang anaknya dan juga keanehan yang dialamin sama Mina, tapi dia masih bilang bahwa anaknya mungkin bakal jadi penulis dongeng terkenal di suatu hari nanti. Kemudian Jiwoo melihat kartu keberuntungan itu lagi, tapi dia masih bingung apa sih artinya gitu kan. Nah setelah itu datanglah dia interview terakhir untuk menentukan kapan dia masuk kerja. Dan pemilik toko bilang ataupun manajer toko itu bilang bahwa dia harus bekerja di malam Natal, dimana kebanyakan orang kan libur pada waktu itu. Jadi dia mencoba nelpon guru anaknya untuk nitipin anaknya di sana, tapi ternyata gurunya juga lagi berlibur, nggak bisa. Terus dia juga mencoba nelpon ibunya, bahkan ibunya sendiri juga nggak mau kalau misalkan dia nitipin Mina sama ibunya karena ibunya pengen dia itu kerjanya di perusahaan gitu loh. Dan dia mencobalah untuk menghubungin mantan suaminya, tapi dia kayak mengurungkan niatnya karena dia juga tahu jawaban dari mantan suaminya. Terus dia bilang sama Mina kalau dia bakal bekerja besok di malam Natal. Jadi dia minta Mina untuk jadi anak yang baik dan jangan pernah buka pintu. Tapi Mina tetap mengigau lagi, boleh nggak dia bawa teman. Nah ibunya mikir si Lily itu kan, ya udahlah kalau Lily itu nggak apa-apa, intinya jangan bolehkan satu orang pun masuk gitu. Setelah itu mulailah Jiwoo bekerja, dan awalnya itu semua baik-baik aja. Dia dijelaskan segala rules atau aturan di sana sama rekan kerjanya, dia baik-baik aja dan juga mengerti dengan cepat. Dan ketika dia lagi di kasir, by the way dia kan sebagai kasir, nah ada seorang ibu-ibu yang belanja sama anaknya meninggalkan mainan yang sudah mereka beli. Setelah dipanggil-panggil sama Jiwoo, mereka nggak balik lagi dong ya kan. Nah Jiwoo berharap mungkin si ibu nanti bakal balik mencari barang itu, jadi dia simpan terlebih dahulu. Dan dia pun langsung mencoba menghubungi anaknya. 릴리 말고 다른 친구 갔어. Tapi anehnya Mina bilang bahwa dia hari itu tidak bermain sama Lily, tapi dengan seorang Santa. Nah makin khawatir lah Jiwoo ya kan, jadi dia bilang kamu nggak buka pintu kan? Mina bilang enggak kok. Si Santanya turun dari cerobong asap rumah mereka. Makin khawatirlah Jiwoo. Terus dia terus chatting anaknya untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik aja. Terus Mina bilang bahwa dia dikasih boneka bondelan kayak gitu sama si Santa. Makin gak karuan lah pikirannya Jiwoo. Terus ketika dia lagi mencoba ngechat anaknya ya kan, nah tiba-tiba pada saat itu bosnya si Jiwoo datang dan menyuruh Jiwoo untuk segera bekerja kembali karena waktu istirahat mereka sudah berakhir. Nah tapi Jiwoo itu kan masih khawatir sama anaknya dan dia pun gak konsen ketika dia bekerja. Dan setelah melayani pelanggan di kasir, dia menyempatkan untuk ngechat anaknya. Tapi hal itu terlihat sama manajernya dan manajernya menegur Jiwoo. Jadi dia bilang bahwa untuk fokus bekerja jangan pegang HP dulu karena jam istirahat sudah selesai. Jadi dia minta tolong untuk diizinkan pulang, tapi manajernya gak kasih. Dia cuma kasih waktu 35 menit kepada Jiwoo untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia teleponlah Mina tapi gak diangkat sama sekali. Terus dia coba minta bantuan dengan terpaksa sama mantan suaminya
tapi tetap aja mantan suaminya tidak mau untuk membantu Jiwoo karena dia lagi di luar negeri dan juga banyak urusan. Nah, makin paniklah Jiwoo ya kan. Dan tiba-tiba Mina nelpon melakukan video call. Mina menunjukkan bahwa dia dikasih baju sama Santa. Cuma yang anehnya, 미나야. ketika video call, Mina terlihat seperti divideokan sama orang lain. Makin paniklah Jiwoo ya kan. Jadi dia tanya tuh, kamu sama siapa di sana? Dan tiba-tiba aja video callnya terputus. Makin gak karuan lah pikiran dari Jiwoo. Setelah itu dia meminta tolong sama manajernya untuk diizinkan pulang karena dia lagi gak enak badan. Tapi manajernya gak kasih dan langsung mengalihkan pembicaraan dan dia tuduh bahwa Jiwoo itu mencuri kotak mainan yang ditinggalkan sama ibu-ibu yang belanja tadi. Jiwoo mencoba menjelaskan sama manajernya apa yang terjadi, tapi manajernya nggak mau menjelaskan dan setelah itu bahkan HP-nya Jiwoo itu ditahan sama manajernya agar Jiwoo ini fokus dan juga bekerja dengan lebih baik gitu. Nah setelah itulah kan Jiwoo tetap bilang bahwa dia tuh nggak bersalah, jadinya mereka ceklah CCTV. Nah, ketika dicek CCTV, di situ membuktikan bahwa Jiwoo itu tidak ada niatan untuk mencuri barang tersebut. Jadi Jiwoo nggak bisa dituduh dan juga dilaporkan sama manajernya. Terus Jiwoo minta HP-nya kembali dan dia bilang bahwa kalau terjadi sesuatu sama anaknya, dia bakal nuntut si manajernya. Setelah itu, dia mencoba untuk pulang dan nelpon Mina. Sempat diangkat telepon itu sama Mina, tapi kesalahan yang dibuat sama Jiwoo adalah dia bilang kalau misalkan dia dalam perjalanan pulang. Jadi orang yang bersama Mina saat ini bakal bersiap-siap untuk membawa Mina pergi dari sana. Walaupun Mina tetap ngeyel dan bilang bahwa gak ada orang di rumahnya, satu pun gak ada orang gitu. Dan ketika Jiwoo sampai di rumah, itu dia cari-cari Mina dan dia tidak menemukan dimanapun anaknya di sudut rumah itu. Dan dia kira bahwa Mina itu kan masih main petak umpet tuh sama Dede, masih berpositif thinking. Tapi ternyata Mina tetap gak ada dan betapa kagetnya dia ketika dia membuka lemari, dia menemukan gambar yang seperti ini. 너 어디 있어 지금? 엄마 장난할 기분 아니거든. Ditambah lagi baju yang dipakai Mina ketika mereka video call itu tergeletak di sana dengan sangat rapi. Dan di situ pun ditinggalkan buku dongeng Peter Pan. Ketika dia buka itu terlihat seorang peri yang menghilang dan juga meninggoy. Setelah dia ingat-ingat kembali ketika dia berbicara sama ibunya, mantan suaminya dan juga guru anaknya, semua orang mengatakan bahwa jangan pernah membicarakan Mina lagi. Makin bingunglah si Jiwoo ya kan, kemana sebenarnya anaknya pergi. Dan pertanyaannya, sebenarnya kemanakah Mina? Sampai sekarang gak ada yang tahu satupun kemana Mina. Jiwoo memang mendapatkan kartu fortune ataupun keberuntungan, tapi kalau misalkan kartunya dibalik, itu arti yang berbeda. Dia beruntung mendapatkan pekerjaan, tapi ketika kartunya terbalik, dia tidak beruntung karena kehilangan anaknya. What do you think?